Upaya menghijaukan kota Semarang seakan menjadi isapan jempol belaka. Hanya memiliki 8% dari kondisi ideal, yakni 30%, kota Atlas Semarang saat ini mengalami krisis ruang terbuka hijau. Ironisnya, bahkan terdapat sejumlah ruang terbuka hijau yang mulai beralih fungsi. Ini dia informasinya untuk Anda. Inilah kota Semarang dengan segala permasalahan yang ada. Topografi wilayah, tata kota yang semerawut, cuaca yang semakin panas, hingga kurangnya ruang terbuka hijau. Kota Atlas Semarang saat ini mengalami krisis ruang terbuka hijau. Dari target ideal sebesar 30% ketersediaan RTH, pemerintah kota hanya baru bisa menyediakan 8%. Padahal ruang terbuka hijau memiliki fungsi vital, yakni sebagai resapan air bersih dan penyumbang oksigen. Ibarat pepatah dana pol, kenyataan nol. Itulah yang tergambarkan pada ketersediaan RTH di kota Semarang. Dinas Pertamanan dan Kebersihan membenarkan ruang terbuka hijau di kota Semarang masih jauh dari harapan. Lokasi menjadi salah satu permasalahannya. Namun secara bertahap taman kota akan diperbanyak. Kesulitannya ini kesulitan lahan. Ya, jadi tidak di kota Semarang ini kan lahan milik pemerintah kan terbatas. Nah ini sedang kita inventarisir lahan-lahan mana yang kira-kira bisa untuk menambah ruang terbuka hijau. Nah yang terpenting sekarang ini bahwa untuk mewujudkan itu ya tidak hanya pemerintah saja gitu. Masyarakat saya harapkan juga ikut mengupayakan lah. Kondisi kurangnya RTH pun mendapat perhatian warga. Bukan hanya sekadar memperbanyak taman kota, namun perhatian dan perawatan RTH juga sangat perlu dilakukan. Sekarang pohon-pohon gitu sering ditebang, jadi otomatis berkurang lah ya. Terus untuk taman-taman kota sendiri sih, pemerintah kota kemarin kan habis itu bangun taman Pekundan tuh. Dan itu tuh kan taman ini aja masih sepi, terus dibangun lagi kayak gitu. Jadi ya percuma lah. Keren sih, cuma dari lingkup yang ini cukup bagus buat main sih. Cuma sayangnya penghijauannya sih kurang, jadi kelihatan gerah banget nih. Fakta mengejutkan juga tampak di beberapa wilayah kota. Bukan malah bertambah. Sebagian RTH di kota Semarang bahkan berganti rupa. Taman Gajah Mada yang beralih menjadi gedung pertemuan, serta Taman Sompok menjadi kantor Kecamatan Semarang Selatan. Konsep ruang terbuka hijau perlu dipahami ulang. Bukan hanya membuat taman kota dengan sedikit tanaman dan dinominasi pernak-pernik, namun tanaman hijau sebagai penyejuk mata. Salah satu indikator kota yang ramah adalah ketersediaan RTH yang memadai. Pemkot pun harus bekerja ekstra demi mengembalikan taman yang beralih fungsi. Saya pikir bagus juga lah pemerintah dulu misalnya ada pompa bensin di Jalan Pandanaran yang kemudian dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau. Cuma sayang desain ruang terbuka hijaunya tidak terlalu hijau gitu. Tapi itu sebenarnya langkah yang bagus. Ruang-ruang yang dulu ruang terbuka hijau dan kemudian menjadi bangunan dikembalikan fungsinya itu saya pikir sangat bagus. Yaitu tadi saya pikir kembalikan dulu fungsi-fungsi ruang terbuka hijau yang sudah terlanjur menjadi bangunan kembali menjadi ruang terbuka hijau, dan itu saya pikir sudah langkah yang bagus. Guna meningkatkan kenyamanan warga Semarang pada periode tahun ini, Pemkot berencana akan menambah sejumlah ruang terbuka hijau. Saat ini observasi lapangan sedang dilakukan untuk menentukan lokasi baru RTH. Karina Erika, Sandi Priawan, melaporkan untuk NET.